Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil adiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawinuhu zakiyah amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung, yang mana berkat rahmat sama irodatnya kita bisa berkumpul dalam pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2, yaitu Ibu Siti Nurdianti Muhajir MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perubahan flux magnetik, generator listrik, dan GGR perlawanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Rojiti Mansa dari Prodi Fisika semester 3 NPM 240671200022. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perubahan flux magnetik. Dalam medan listrik atau medan magnet, kita telah mengenal yang dinamakan magnetik. Sekarang kita akan mulai belajar flux magnetik. Secara sederhana, flux magnetik merupakan perubahan medan magnet di suatu posisi tertentu. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Flux magnetik juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Flux magnetik yang melewati suatu bidang tertentu nilainya sebanding dengan nilai jumlah medan magnet yang melewati bidang tersebut, dan jumlah tersebut sudah masuk pada pengurangan atau pengurangan atas medan yang memiliki arah yang berlawanan. Flux magnetik memiliki satuan yang disebut Weber atau Wb, yaitu satuan turunan dari volt detik. Flux magnetik hanya dijumpai di berbagai alat yang akan dibahas di bawah ini. Berikutnya yaitu rumus perubahan flux magnetik, yaitu flux magnetik sama dengan B kali A, flux magnetik sama dengan B kali A cos A, di mana flux magnetik adalah Wb atau bisa disebut Weber, B sama dengan medan magnet atau T, A sama dengan luas penampang atau M. Berikutnya yaitu generator listrik. Generator listrik adalah sebuah peralatan yang menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik. Biasanya dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik. Babak ini diketahui sebagai pembangkit listrik. Walaupun generator dan motor punya banyak kesesuaian, tapi motor adalah peralatan yang mengubah energi listrik dijadikan energi mekanik. Generator mendorong muatan listrik untuk bangun menempuh sebuah sirkuit listrik eksternal. Tapi generator tidak menciptakan listrik yang sudah berada di dalam kabel lilinnya. Hal ini dapat dianalogikan dengan sebuah pompa cairan yang menciptakan aliran cairan tapi tidak menciptakan cairan di dalamnya. Sumber energi mekanik dapat berubah resiprokat maupun turbin mesin uap. Cairan yang jatuh melalui sebuah turbin maupun kincir cairan
mesin pembakaran dalam, turbin angin, engkol tangan, energi surya atau matahari, udara yang dimampatkan, atau apapun sumber energi mekanik yang lain. Selanjutnya yaitu GGL perlawanan. GGL induksi ini bertindak melawan gerakan atau bisa juga disebut hukum Lenz dan dinamakan GGL balik atau GGL perlawanan. Semakin tinggi kecepatan motor, makin besar GGL perlawanan yang timbul. Sebuah motor biasanya berputar dan melakukan kerja pada sesuatu. Tetapi jika tidak ada beban, kecepatan motor akan bertambah hingga GGL perlawanannya menyamai tegangan masuk. Dalam keadaan normal, jika terdapat beban mekanis, kecepatan motor dibatasi oleh beban tersebut. GGL perlawanan akan lebih kecil dari tegangan luar. Semakin besar beban mekanisnya, semakin lambat putaran motor dan GGL perlawanannya semakin kecil. Selanjutnya di sini ada contoh soal tentang flux magnetik. Di sini ada sebuah gambar ya, bisa dilihat sama teman-teman semua. Di sini pertanyaannya, jika medan magnet yang mengenai bidang ialah 50 T dan jari-jari silinder 1,4 meter, maka berapa flux magnetik yang melalui bidang tersebut? Di sini bisa jawab, diketahui B sama dengan 50 T ya. R atau jari-jarinya yaitu 1,4 meter. Penyelesaiannya di sini rumusnya flux sama dengan flux magnetik sama dengan B kali A kali cos A. Terus flux sama dengan B V R kuadrat cos A. Kenapa V R kuadrat? Karena A juga bisa disebut V R kuadrat atau jari-jari ya, rumus jari-jari. Flux magnetik sama dengan B V R kuadrat kali cos A. Yaitu penyelesaiannya flux magnetik sama dengan 50 kali 22 per 7 kali 1,4 kuadrat kali cos 60. Dan hasilnya yaitu flux magnetik sama dengan 154 Weber ya. Jadi hasilnya 154 Wb. Jadi besar flux magnetik yang dialami bidang tersebut adalah 154 Wb atau Weber. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan PPT-nya atau materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.